7, 6, 5. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of Update kondisi terbaru permukaan planet Mars menggunakan robot Perseverance NASA. Planet Mars merupakan planet terdekat keempat dari matahari. Jika dilihat dari kejauhan, planet ini tampak berwarna merah. Oleh karena itu, Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaannya ada kawah, gunung berapi, lembah gurun, dan tudung es. Diameter planet ini adalah 6.780 km, yakni sekitar setengah diameter bumi. Jarak rata-rata dari matahari ke Mars adalah 228 juta kilometer atau 1,5 SA. Mars membutuhkan 687 hari dalam satu kali orbit mengelilingi matahari. Mars tidak hanya berputar mengelilingi matahari, tetapi juga mengitari porosnya sendiri. Planet ini membutuhkan waktu 24,6 jam untuk berotasi. Tidak jauh berbeda dengan bumi yang membutuhkan waktu 23,9 jam. Sumbu rotasi Mars juga miring 25 derajat terhadap orbitnya. Akibatnya Mars memiliki banyak musim yang berlangsung lebih lama dibanding bumi. Dikenal sebagai planet merah, Mars awalnya dinamai sesuai warna kemerahannya. Warna merah yang terlihat di Phobos dan Deimos disebabkan oleh oksidasi atau pengkaratan mineral besi di dalam dan di permukaannya. Proses itu menciptakan pemandangan warna merah jika dilihat dari kejauhan. Warna kemerahan itu diperkirakan telah ada selama 4,5 miliar tahun. Berkaitan dengan proses pembentukan tata surya, ada biji besi yang tercipta dan tenggelam ke pusat planet, termasuk bumi. Uniknya biji besi di planet Mars tetap berada di permukaan hingga akhirnya teroksidasi dan berkarat. Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA beberapa waktu yang lalu telah mendaratkan robot Perseverance di permukaan planet Mars. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Robot Perseverance adalah sebuah demonstrasi dan eksperimen teknologi untuk mengembangkan helikopter yang bisa menjelajah, mengintai, dan misi manusia ke Mars. Robot ini menjelajah permukaan Mars untuk menguji adanya tanda-tanda kehidupan di planet tersebut. Robot ini sendiri memiliki ukuran seperti mobil dan dilengkapi dengan 19 kamera yang bisa membantu penyelidikan ilmiah mengenai planet Mars. Pada awalnya robot tersebut berlayar di luar angkasa. Sudah selama hampir 7 bulan dengan menempuh jarak 472 miliar kilometer sebelum menembus atmosfer Mars. Kecepatan robot tersebut saat menembus atmosfer Mars yaitu sekitar 12.000 mph atau 19.000 km atau jam. Akhirnya robot tersebut berhasil mendarat di kawah Jerusalem pada Jumat, 19 Februari 2021 yang menjadi bagian misi Mars 2020 NASA. Meski begitu, robot ini hanya mendarat 2 km di tenggara delta sungai kuno planet Mars. Nah, kawah Jezero yang memiliki lebar 45 km di bagian utara ekuator planet tersebut diyakini telah berusia miliaran tahun dan disebut sebagai Danau Mars. Nah, ilmuwan sendiri memperkirakan bahwa kehidupan mikroba di planet Mars berada di bawah permukaan planet itu. Planet Mars menjadi salah satu planet yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Surface Mission Manager Jessica Samuels and Curiosity Deputy Project Scientist
Hal ini tidak lepas dari adanya kemungkinan planet tersebut menjadi tempat hunian baru bagi makhluk hidup. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist. Recipe. You take hydrogen, you add oxygen, you burn. Now I have hundreds of liters of unused hydrazine. Pada planet Mars terdapat bebatuan dan tekstur tanah seperti gurun pasir. Beginilah kondisi sebenarnya permukaan planet Mars yang bisa kita amati. Nah, setelah merilis foto 360 derajat permukaan planet Mars yang berupa panorama pemandangan dari daratan Mars. Foto-foto tersebut memperlihatkan permukaan planet Mars tepatnya di bagian tepi kawah Jezero dan sungai kuno planet Mars. Adanya kamera penjelajah pada robot Perseverance bisa membantu ilmuwan untuk menilai keadaan atmosfer yang ada di kawah Jezero. Selain itu, ilmuwan juga terbantu dalam memahami sejarah geologi Mars, serta menggali sedimen dan batuan yang bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih jauh lagi. Hal ini semakin menguatkan ilmuwan bahwa di planet Mars juga terdapat sungai, angin, lautan, dan badai debu di masa lalu. Mars dikenal sebagai planet terestrial berbatu yang sangat mirip dengan bumi. Mars dicirikan oleh permukaan yang kering, berdebu, dan berbatu. Di bagian selatan Mars jauh lebih kasar dan memiliki lebih banyak kawah serta dataran tinggi yang sangat ekstrem. Sementara di bagian utara Mars ada cekungan halus yang terlihat seperti danau kering atau dasar sungai yang berkelok. Mars memiliki gunung bernama Olympus Mons, tingginya sekitar 16 mil atau lebih dari 25 km. Gunung ini dinobatkan sebagai gunung vulkanik tertinggi di tata surya. Salah satu kendala pergerakan manusia ke Mars adalah keadaan atmosfernya yang sangat tipis. Ketebalannya kurang dari 1% atmosfer bumi. Badai matahari telah menjadi penyebab hilangnya medan magnet Mars selama ratusan juta tahun. Pada saat itulah, planet merah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan atmosfernya. Akibatnya, Mars memiliki iklim yang dingin kering dan tidak ada oksigen. Mars hanya memiliki gaya gravitasi sebesar 38% jika dibandingkan dengan bumi sebab memang ukurannya yang jauh lebih kecil. Hal ini membuat manusia bisa melompat 3 kali lebih tinggi daripada saat berada di bumi. Agar mudah membayangkannya, seorang manusia berbobot 100 kg. Saat ada di Mars, bobotnya hanya mencapai 37,7 kg saja. Tak heran bila pemain basket pun disebut-sebut bisa melompat setinggi 8 meter jika berada di Mars. Kunjungi terus channel YouTube kami Bintang Fajar ini karena kami akan terus mengupload video menarik lainnya seputar sains dan astronomi.